Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semuanya, tentu kita ada yang tidak bosan terhadap pendapat-pendapat argumentasi dari Roy Suryo. Ada juga yang udah bosan ya. Kalau kita melihat ternak-ternak Mulyono, ini udah pasti selain bosan juga udah sangat jengkel sekali sama Roy Suryo. Tapi sebelum ijazah ini benar-benar berakhir, saya ingin membuka sebuah fakta baru. Ini hanya sebuah surat ya terbuka untuk semuanya, baik Polri, kemudian keluarga Jokowi itu sendiri, umumnya buat termul-termul yang masih tersisa ya di negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Nah, surat terbuka ini datang dari seorang pria yang tidak pernah sekolah ya dan mengaku tidak pernah kuliah ya. Jangankan kuliah, sekolah pun nggak pernah gitu. Tetapi surat ini pasti penting, baik buat jajaran kepolisian, kemudian juga buat Mahkamah Konstitusi yang udah pernah dibilang oleh bangsa kita sebagai mahkamah yang melahirkan anak haram konstitusi ya kan. Kemudian juga buat mereka-mereka yang hari ini diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai menteri di kabinet Indonesia, bukan Indonesia Emas ya, Merah Putih ya, kabinetnya Presiden Prabowo Subianto. Nah, untuk sebuah ijazah yang tak pernah benar-benar dibuka ya, karena sampai sekarang nggak pernah benar-benar dibuka gitu, hanya isu-isu doang. Ada yang bilang asli tapi nggak pernah dibuka, ada juga yang bilang ini fotokopian, ini udah hasil scanner dan lain sebagainya, tapi faktanya tidak benar-benar dibuka gitu. Nah, suratnya bunyinya begini, teman-teman semuanya: kepada yang terhormat Rektor Universitas Gadjah Mada dan seluruh pihak yang merasa bertanggung jawab atas kebenaran akademik di negeri ini. Dengan segala hormat, kata beliau ya, saya menulis bukan karena benci, melainkan karena cinta pada akal sehat dan nurani publik yang kian tergerus. Saya menulis bukan untuk menjatuhkan siapapun, melainkan untuk mengangkat kembali martabat kebenaran yang selama ini dikaburkan oleh klarifikasi yang tak pernah menjawab inti dari persoalan. Ijazah Presiden Republik Indonesia bukan sekedar dokumen pribadi. Ia adalah simbol keabsahan moral dan legal seorang pemimpin. Ketika rakyat meminta percaya tanpa diberi kesempatan melihat, maka yang lahir bukan kepercayaan, melainkan kecurigaan. Dan ketika klarifikasi demi klarifikasi justru menambah kabut, maka yang tumbuh bukan pemahaman, melainkan luka kolektif. Saya menyimak video monolog dari Ibu Rektor dan saya mencatat 9 poin yang disampaikan. Tapi saya juga menyadari semakin banyak yang dijelaskan, semakin terasa bahwa ada yang disembunyikan. Bukan kebenaran itu sederhana. Ya, bukankah kebenaran itu sederhana? Mengapa untuk membuktikan seorang pernah kuliah dan lulus harus dibuatkan narasi panjang yang justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan? Saya bertanya, mengapa ijazah itu tak pernah benar-benar dibuka di ruang publik? Mengapa permintaan informasi ditolak dengan alasan prosedural? Padahal ini menyangkut kepentingan publik. Mengapa 2 orang pernah dipenjara karena mempertanyakan, tapi dokumen yang dipersoalkan tak pernah diperlihatkan? Nah, saya tidak sedang memperdebatkan nilai IPK atau gaya rambut dalam foto. Saya sedang memperjuangkan hak rakyat untuk tahu siapa yang memimpin mereka. Ya, kami sedang menuntut integritas ya dari institusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir akal sehat bangsa, yakni universitas ya. Jika memang tidak ada yang perlu disembunyikan, maka bukalah ya. Jika memang tidak ada yang salah, maka tunjukkanlah. Karena semakin lama misteri ini dipelihara, semakin dalam jurang ketidakpercayaan itu menganga. Nah, dan
Jika sejarah nanti mencatat bahwa seorang rektor lebih dikenal karena membela satu nama daripada membela nilai-nilai akademis, maka itu bukan kesalahan sejarah, itu adalah pilihan. Dengan segala hormat, kami hanya ingin mengingatkan, kebenaran tidak butuh pembelaan, ia hanya butuh keberanian untuk ditampakkan. Hormat kami, warga yang tidak pernah sekolah tapi masih percaya bahwa kejujuran adalah fondasi Republik tercinta, Republik Indonesia. Nah, ini surat terbuka yang ditulis oleh seorang yang nanti kita sampaikan di akhir, Sobat Seot, bahwa ini memang suratnya kita fotokopi dari Facebook beliau gitu, dan ini salah satu bentuk surat yang mewakili perasaan seluruh anak bangsa, dan surat yang saya bacakan barusan itu adalah satu-satunya surat yang barangkali baru hari ini ya kita share, dan belum ada yang share sebelumnya atau dibikin konten sebelumnya oleh teman-teman yang juga prihatin terhadap kondisi bangsa kita yang hari ini masih terus dicekoki oleh informasi dan narasi yang serba tumpang tindih dan tidak ada ujungnya. Namun sekali lagi, bahwa persoalan ijazah, kalau Jokowi memang benar-benar merakyat sebagaimana kata Termul, maka mestinya Jokowi ini sudah sejak awal menunjukkan, ini loh ijazah saya. Jadi biar nanti mereka-mereka seperti Roy Suryo dan teman-teman yang lain yang meragukan keaslian ijazahnya Jokowi ini segera diproses secara hukum, apakah mereka memenuhi secara material ya, memenuhi syarat untuk dijadikan tersangka oleh pihak yang berwajib, atau mungkin beberapa nanti ada video yang baru juga yang kemarin itu Roy Suryo udah mulai angkat suara lagi terkait ijazahnya Jokowi, yang rupanya ada data terbaru lagi ya, menemukan ijazah yang di tahun yang sama lulusnya gitu, dan ini nanti biar kalian sendiri nanti langsung berikan reaksi teman-teman, dan saya secara pribadi mengucapkan bela sungkawa yang sangat dalam kepada teman-teman semuanya yang ada di Aceh, kemudian ada di Sumatera Utara dan Sumatera Barat ya, atas musibah yang Allah timpakan kepada saudara kita semuanya. Tentu ini tidak bisa kita jadikan alasan untuk melarikan diri dari tanggung jawab siapapun yang sudah melakukan penebangan pohon dan lain sebagainya, pengerusakan terhadap alam gitu, hutan yang ada di sana. Semoga segera sadar dan menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib, karena kita rasa hasil yang mereka capai selama ini sebagai warga negara udah melebihi dari kalau dikalkulasi dengan kesejahteraan yang diterima oleh masyarakat di sana ketika melihat musibah yang beberapa hari terakhir ini benar-benar menjadi duka yang sangat mendalam, khususnya bagi mereka. Dan kemudian teman-teman semuanya, kita coba petik satu ayat dalam Al-Quran, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa Allah menampakkan musibah ya, kerusakan fil barri wal bahri, di darat maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, itu karena memang tangan manusia yang nggak mau yang udah keluar dari aturan ekosistem dan lain sebagainya. Nah, merawat bumi merupakan satu kewajiban ya, bagi kita semuanya. Jangan semuanya kemudian dikeruk hanya untuk kepentingan satu kelompok dan kekayaan seseorang, tetapi kita harus sadar bahwa kemaslahatan masyarakat adalah kunci utama untuk menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera, berkeadilan dan makmur. Nah, urusan yang masih terus dicarikan kambing hitam, kayu dipersoalkan, wong udah jelas gitu kayunya kayak gitu, bukan kayu yang patah dengan sendirinya, yang tumbang kemudian terlepas dari akarnya gitu, tapi kayunya memang udah presisi, dan semua masyarakat tahu kok, nggak usah ada
ada alasan banyak lagi gitu. Jangan nambah-nambah alasan, justru ini akan semakin menyakiti hati masyarakat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga banjir yang berupa banjir bandang dan lain sebagainya dan musibah-musibah lainnya yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, ya, tangan-tangan dari teman-teman kita lah, ya kan, saudara kita sebangsa dan setanah air, semoga segera oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat. Dan apa namanya, mereka-mereka yang selama ini cuci tangan, ya, kemudian lempar batu sembunyi tangan lah, katakan begitu, segera diberi kesadaran. Kalaupun mereka tidak sadar-sadar, semoga penegak hukum di Republik Indonesia ini benar-benar bisa menegakkan keadilan, karena bagaimanapun luka masyarakat Aceh yang hari ini terkena musibah, kemudian luka masyarakat Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang sampai hari ini masih terus dievakuasi, yang korbannya terus bertambah, yang meninggal dunia, kemudian yang belum ditemukan juga masih sangat banyak sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan, dan kita sangat benar-benar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan teman-teman, kembali kepada persoalan ijazah, kita sajikan beberapa fakta baru dari Roy Suryo, dan nanti silahkan teman-teman menilai sendiri. Dan kita berharap semoga tidak berlarut-larut, ya, ijazahnya Jokowi semoga segera ditampakkan, ditunjukkan di depan publik, biar ini segera clear, ya. Jangan ada ancam mengancam. Kalau misalnya aparatnya kena bisikan nggak enak gitu dari entah termul atau siapapun, maka ini juga bagian dari menghalang-halangi penyidikan dan ketegasan aparat penegak hukum kita agar segera memberikan kejelasan gitu. Kalau soal Roy Suryo kan nggak kemana-mana emang, sama Dokter Tifa, kemudian Dokter siapa sih, si Adipar tuh, Rismon, ya, Dokter Rismon, mereka nggak kemana-mana kok. Mereka bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan dari hasil penelitian yang ilmiah, ya, udah menghasilkan buku kemudian dan lain sebagainya. Dan kepolisian tentu sangat mudah untuk nantinya memberikan sanksi apa kalau ijazahnya Jokowi udah benar-benar ditunjukkan di depan publik seperti itu. Nah, ini dia buat teman-teman semuanya, salam sejahtera tentunya, dan semoga Allah segera menjauhkan bangsa kita, negara kita Indonesia dari bencana-bencana yang terus timbul gara-gara ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Mari kita, seperti yang dibilang Caimin kemarin, taubatan nasuha itu penting untuk kita semuanya. Dan semoga apa namanya, lagu-lagu Ebit GAD itu yang dulu menceritakan bahwa alam sudah bosan melihat tingkah kita, itu ada benernya, teman-teman. Jadi siapa lagi kalau bukan mereka yang tidak bertanggung jawab atas illegal logging, ya kan, dan lain sebagainya lah, pokoknya kalian tahu sendiri. Dan ini dia buat kalian semuanya, teman-teman. Saya adalah saksi yang ada di tempat itu waktu kejadian perkara, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 November 2025 sekitar pukul 20:17, setidaknya antara pukul 20 sampai dengan 21, setidaknya pada hari Selasa tanggal 25 November bertempat di lantai 3 gedung tower salah satu TV swasta. Ya, jadi itu lokus dan tempusnya sudah sangat betul. Saya hadir langsung. Jadi saya melihat dengan mata kepala sendiri, saya mendengar dengan telinga saya sendiri. Dan apa yang disampaikan pada itu adalah file ini. Jadi ini adalah sebuah tayangan yang saya dapatkan sama persis, identik dengan file yang diserahkan oleh saudara AA tadi ke televisi yang bersangkutan. Dan saya sudah memperoleh file ini juga dari pihak yang berkompeten dari tangan yang sama. Jadi saudara AA menyerahkan kepada seseorang itu juga A1 menyerahkan kepada saya. Jadi ini bukan file yang lain. Ya, ini adalah file yang disebut scan ijazah asli Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Kosinudin, ya, atau sebagai kuasa hukum juga sebagai koordinator non litigasi.
bahwa ternyata file ini adalah file yang sama yang pernah diunggah atau diposting oleh saudara Dian Sandi Utama, kalau ini saya sebutkan namanya karena ada, pada tanggal 1 April. Rekan-rekan perhatikan gambar ini. Dua ciri yang sangat jelas. Ada noktah-noktah di lantai bawah, di bagian bawah, dan ada garis yang menunjukkan ini bukan ijazah asli. Kalau ijazah asli nggak akan ada garis ini. Ini adalah kopian atau hasil reprinting, cetak ulang dari berkas yang tidak diketahui itu berkas apa. Jadi dari sumber aslinya saja atau sumber ini sebenarnya bukan orisinal, bukan otentik. Tapi saudara Sandi itu sebenarnya sudah bisa juga, cuman nanti itu belakangan, nanti kita proses. Karena dia menyebutkan ini file yang asli, ini saya upload yang asli. Dengan perbandingan sederhana saja, bisa kita lihat bahwa kedua file ini adalah identik. Yaitu apa? Ada garis kertasnya, batas tepi, ini juga ada garis kertasnya, ada berkas noda-noda yang di sini berusaha dikamuflase, berusaha dihilangkan. Jadi ini sudah melakukan editing, sudah berusaha dihilangkan, tapi yang menghilangkan kurang pinter. Ya, dia tidak cakap atau belum belajar secara detail lagi. Dan apa yang dilakukan? Melakukan koreksi. Jadi koreksi citra. Yang tadinya miring, trapesium, dia dikoreksi menjadi lurus. Inilah yang namanya manipulasi atau editing. Jelas banget. Membuat seolah-olah tampak asli. Padahal tidak. Ini dari gambar yang sama. Dan bahkan lebih parah. Sebagai lulusan asli Universitas Gadjah Mada 2 kali ya S1 S2, saya sangat geram karena logo dari Universitas Gadjah Mada yang diciptakan oleh Pak RJ Katamsi ya pada saat awal pendirian UGM dulu ternyata sudah dirusak. Teman-teman lihat, logonya menjadi tidak indah lagi, tidak lagi segi 5. Tapi dalam bahasa Jawa ini pating pletot ya. Pating pletot itu rusak, lonjong. Ya, kalau dulu huruf A-nya mencorot, kalau ini pating pletot. Ya, jadi logo UGM dirusak. Kami sebagai alumni UGM, alumnus UGM ini benar-benar sangat marah dengan ini. Jadi dia di samping sudah merusak, membuat seolah-olah asli, tapi telah merekayasa gambar ini. Dan ini pun sudah kami analisis dengan analisis histogram. Ini ilmiah. Kalau analisis histogram, dua gambar yang sama, maka citra histogramnya itu akan sama. Di mana ada merah, di mana ada merah, di mana ada kuning, di mana ada kuning, di mana ada biru. Ini jelas, ini dua gambar yang identik. Logo Universitas Gadjah Mada itu adalah aslinya seperti ini. Bagus sekali. Logo tadinya segi 5, semenjak tahun 1993 pada saat Dies Natalis UGM ya tahun itu di bawah rektor Profesor Dr. Muhammad Adnan, logo ini disempurnakan menjadi sekarang agak membulat. Jadi kalau anak-anak sekarang mengatakan logo UGM itu harusnya bulat, benar. Dulu segi 5. Ada artinya. 19 itu adalah tanggal lahir UGM, 19 Desember. Ini hiasan ini bukan teratai tapi ini songkok prajurit keraton. Karena dulu UGM itu kuliah pertama di Pagelaran, di Sitinggil, Keraton Ngayogyakarta Diningrat. Dan kami selalu tiap tahun, tanggal 19 Desember, kami selalu melakukan niti laku dari keraton ke UGM. Ya, jadi saya selalu ikut dan selalu ada yang tidak ikut di niti laku itu. Siapa kira-kira teman-teman bisa menebak ya? Yang ngaku-ngaku lulusan UGM tapi tidak pernah ikut. Ya, ada di situ, ya. Nah, intinya nanti pelapor akan membawa contoh ijazah UGM yang asli. Inilah scan ijazah UGM yang asli. Sama-sama dari Fakultas Kehutanan, sama-sama diterbitkan tahun 1985. Bedanya apa? Ini kalau scan asli selalu munculnya nama watermark. UGM itu punya pelindung seperti pada uang kertas. Inilah watermark. Dan ada juga emboss. Di sini nampak embossnya. Pada cap di bawah timbul ya di dekat rektor pada tahun itu Profesor Dr. Teuku Yakob. Ya, jelas betul. Ini ijazah asli tahun 85 yang kemudian kita scan. Kenapa saya kaburkan? Karena beliau bukan pejabat publik. Saya menghormati beliau. Ya, kalau beliau pejabat publik ya. Apakah ini tahun angkatannya Jokowi? Enggak penting. Yang penting lulusan tahun 85. Kalau 85 dan ini pada periode awal saja sudah begini, maka periode yang dikatakan periodenya Jokowi yang itu katanya tahun 85 tapi bulan November,
harusnya juga sama. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Yang satu nggak ada watermarknya, yang satu ada, yang satu tidak ada embossnya, yang satu jelas ada. Meterainya pun berbeda. Kenapa? Karena memang periodenya berbeda. Ini periode awal tahun, ini periode akhir tahun. Nggak masalah. Jadi kalau ada sekarang saudara AA itu seolah-olah mengaku sebagai ahli meterai ya, gitu. Meterainya merah, biru. Itu nggak prinsip. Meterai pada tahun itu memang ada dua macam. Meterai merah pada awal tahun, 2 periode, Februari dan Mei. Meterai hijau itu pada periode Agustus dan November. Gitu aja udah itu dipatahkan kemarin oleh profesor dari UNJ ya pada siaran yang ada Bang Kasinudin ya. Jadi itu clear sekali. Intinya begini. Apa yang dilakukan saudara AA dan dibantu oleh orang yang mengaku ahli digital forensik ya, saudara JS itu yang malam hari itu dia berdebat malah dengan AA di acara itu, malah yang aku ahli itu saya. Jadi dia gugup sekali. Saya tidak tahu file ini. Padahal AA itu mengatakan filenya dari dia. Nah, dan apa yang dilakukan oleh yang mengaku ahli itu, dia mengatakan dengan lantang, saya punya scan asli dan ditunjukkan pada YouTube pada saat DF Talk, ya Digital Forensic Talk. Jadi itu juga nggak benar, nggak boleh, kata ahli hukum kita, Pak Sang Haji, seorang ahli membocorkan file, ya dia membocorkan itu pada tayangan YouTube-nya dan malam hari itu dia ngaku, ditanya oleh presenternya, ya saudara AW, ya gitu, dia mengatakan basic questions. Mana file aslinya? Wow, bingung dia. Jadi saudara JS pun meneliti file yang tidak asli. Padahal kami dituduh meneliti yang tidak asli. Kalau ahli yang dipakai kepolisian saja meneliti file yang tidak asli, ya itu harusnya berlaku imbang, equality before the law.